wabarakatuh. Hari ini kita ada di mana? Ada di Gabus ya. Ya, ini kita kayak apa? Voice over ya, karena Ya, kemarin ada kendala diri. ini hari pertama kita mau dari Bekasi mau ke Garut. Nah, jarak yang kita tempuh itu sekitar 214,7 kilo ya. Kita nggak tahu sampai jam berapa nanti di Garut. Nah, kemarin tuh kita terkendala ada beberapa kendala teknis ya, termasuk mic, terus kemudian ada cuaca juga. Iya benar. Terus ternyata juga masih macet. Itu kemungkinan macet karena penduduk lokal ya, yang karena kan Lebaran ya, jadi ada ziarah kali ya. Iya benar. Ini tuh kita ini di Bekasi ya Bi ya? Ya masih di area Gabus. Iya, kita jalan tuh ke mana Bi? Ke Garut itu hari apa? Hari pertama Lebaran ya? Ya karena Iya, tanggal 10, tepat tanggal 10 tuh kita kurang lebih jam 4 sore kita berangkat. Jam 4 sore kita berangkat, terus kita ini pertama kali nge-vlog juga ya. Sekalian mudik, kita nge-vlog. Nih di video ini kita tuh udah banyak ngobrol ini. Tapi ternyata waktu di tes kok nggak ada suaranya gitu. Iya, kita nyadar tuh waktu di mana sih kan? Di Waktu istirahat ya. Iya, Istirahat di daerah Cikarang bukan? Cikarang. Nah, Ya. di daerah Cikarang tuh sudah mulai pas suami ngecek ternyata nggak kerekod nih kita, katanya gitu kan. Katanya ya udah kita untuk saat ini, untuk pertama kali di video pertama kali kita ini, kita voice over dulu full ya Bi ya. Ya, Terus ini kini di mana nih Bi kira-kira nih? masih sama ya di area Gabus yang menuju Cikarang. Terus Iya tuh. ya, kemudian ini jalur kita itu dari perumahan dari kita Dharma Wangsa, kemudian ke Gabus, kemudian Cikarang, terus mana lagi? Ke Karawang, lewat Cilangka, Purwakarta, sampai Pasir Tanjung, Cimahi, Bandung, Cileunyi, kemudian nanti Ranca Ekek, terus Narogong. ya itu dulu apa namanya, Nagrek dulu ya. Nagrek, oh iya. Nagrek, terus Tarogong, baru nyampe di daerah Garut. Dales jangan dilupakan nih. Ya ini alhamdulillah sih dari Dharma Wangsa ke Gabus, Cikarang, Karawang tuh kita nggak ngalamin kendala yang apa sih ekstrim banget ya Bi ya. Paling cuma ramai lancar aja karena yang ziarah seperti yang tadi suamiku bilang, ramai ziarah, ramai silaturahmi, banyak banget gitu kan, karena memang hari pertama ya. Pertigaan juga ngaruh ya. Iya. Ya pertigaan pasti macet. Tapi terlihat di mungkin di video selanjutnya tuh terlihat banget kemacetan ada di daerah-daerah yang dekat dengan pemakaman, terus dengan pertigaan ya, persimpangan seperti itu. Nah ini kita udah mulai masuk ke Sri Amur ya. Yang ke Sri Amur. Di setiap kafling pemakaman tuh pasti macet, ya kan? Kita kira tuh hanya pagi aja awalnya. Kita kira paling pagi nih. Paling pagi macet sampai siang. Sorenya udah pada capek tidur ya, ternyata enggak. Ternyata sampai sore loh teman-teman, sampai sore. Mereka masih berziarah gitu, mungkin karena tergantung jadwal kali ya, yang mungkin paginya untuk silaturahmi, sorenya baru ziarah, atau mungkin sebaliknya ziarah dulu baru silaturahmi, seperti itu. Jadi ini by the way ini touring pertama saya dengan suami. Kalau suami kan secara pribadi tuh udah sering touring ya dari zaman muda dulu ya Bi ya. Iya, tapi dulu belum ada nge-vlog ya. Jadi ini pertama kita nge-vlog, juga touring pertama bareng istri. Terus itu tuh paling jauh kalau naik motor tuh dulu paling jauh ke Tangerang ya. Iya, Tangerang paling jauh.
Di Tangerang paling jauh, dan itu belum pakai Forza ya, belum kasih bongsor ya. Kita Ya. masih pakai NMAX belum. Lumayan sih, lumayan jauh buat aku. Dan ini paling jauh pertama kali buat aku sama suami terutama gitu. Jadi fun banget, seneng banget bisa ngelihat berbagai macam jalan, terus vibe-nya, ngerasain vibe-nya yang beda-beda karena budaya juga. iya, terus sama cuacanya gitu kan. Kadang panas banget, terus tahu-tahu hujan gitu. Iya. Ini nih kita masih ini ya Bi ya, masih agak panas ya Bi ya. Ya. Panas banget ini Bi. Saya tuh aku belum tutup ini deh, belum tutup jaket deh kalau nggak salah. Karena masih panas banget dan keringatnya benar-benar ngucur kayak gitu. Itu aku belum tutup deh. Kalau nggak salah tutup jaket itu baru di sletingin tuh jaketnya tuh daerah Karawang sana ya Bi ya. Iya. Daerah Karawang ke Cilangkap lah ya. Di Cikarang aku masih belum kuat untuk ditutup karena benar-benar panas banget. Cuman pas kita udah mau nyampe ke Karawang itu awannya tuh udah mendung ya Bi ya. Ya mendung. Sempet kena hujan juga sih. Oh ya, ini untuk yang kita pakai ya, untuk fasilitas atau apa ya istilahnya, akomodasi kita pakai motor Versa 2,5. Kita sebut si bongsor ini buat pengenalan kita ya. Iya, kenalin namanya bongsor. Biar dia nggak ngambek. Kemudian untuk kamera kita menggunakan GoPro 8 ya. Tadinya mau pakai GoPro 12 cuman budgetnya belum ada. Insya Allah nanti ada, amin. Sementara kita pakai satu kamera GoPro 8. Kemudian untuk intercom kita pakai Sena. Jadi intercom itu mungkin beberapa teman-teman udah ada yang tahu ya, untuk komunikasi antara saya dan istri, jadi tidak saling teriak. Kemudian juga untuk mic di GoPro ya, nanti dari Sena itu nyambung ke mic-nya GoPro, jadi video dan sound itu seharusnya sinkron. Karena ini kebetulan kemarin nggak tahu entah kenapa, kemarin waktu kita coba di awal tuh bisa gitu, lancar aja. Ketika kita pakai kok ternyata mati soundnya. Akhirnya kita terpaksa beli peralatan untuk kayak solder gitu ya, untuk benerin soundnya. Di saat ini masih ada di daerah Gabus sih, agak panjang Gabus itu. Panjang banget. Aku baru ini juga baru pertama kali lewatin Gabus sana ya. Sampai mentok ya. Tambelang. Sampai Tambelang. Iya. Aku pernah. Waktu itu kan masih ada kegiatan apa Bi? Kegiatan amal dangdut. Iya, amal seni musik ya. Santunan ya. Amal seni musik Tambelang. Seniman Tambelang. Iya, seniman Tambelang. Kita ke sana dan kita juga sempat live streaming ya. Iya. Ada kok videonya. Ada di channel ini. Ada di channel ini. Nanti kalian coba lihat aja deh. Di situ ada beberapa. Ada artis Mega Mustika. Rana Rani. Dan tentunya artis-artis Tambelang ya. Benar. Kalau misalnya penasaran, lihatlah di video kita sebelumnya gitu. Nah ini udah masuk daerah, saya nggak tahu nih nama tempatnya ya, tapi yang jelas ini adalah sudah ngelewatin Tambelang dan menuju arah Cikarang. Nah ini pemakaman ya dia. Ya, pemakaman itu selalu ramai di sana. Banyak jualan kembang. Soalnya kalau di jualan kembang tuh pasti udah deket pemakaman. Deh, kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang tahu ini daerah mana, bisa kita komen ya. Komen. Nah, kita juga kurang paham. Kita itu cuma ngandalin Google Map. Jadi kalau nanti kita nyasar ya berarti Google Map-nya yang kita salahin ya. Nah ini kita diarahin melewatin perkampungan, jadi ke
ke dalam perkampungan. Mungkin karena di depan dianggapnya itu macet, makanya kita dibelok ke arah pemukiman warga ya. Oh ya, map yang kita pakai itu dengan menggunakan mode kendaraan roda 4 ya. Jadi itu untuk menghindari nanti kalau misalkan terjadi kemacetan atau apa, diarahkan ke jalan-jalan yang agak lebar yang bisa untuk roda 4. Itu lebih nyaman sih, karena kan kalau kendaraan kita pakainya kendaraan roda 2 kemudian nanti diarahkannya ke yang sempit, nah tahu sendiri kan si bungsur itu nggak sekecil yang kita lihat gitu loh. Dan takutnya nanti malah nggak muat, atau ketika ada kendaraan yang persimpangan itu nggak bisa, seperti itu sih teman-teman. Nah, contohnya seperti ini nih, kalau misalkan kita menggunakan jalur yang roda 2 pasti jalannya sempit. Ini kita nembusin jalan, nanti kita belok kanan ya, belok kanan ke arah Cikarang nanti. Dan di sini juga masih terasa panas banget cuacanya. Tapi ini udah di mana nih kita? Ini di mana ya? Aku juga kurang tahu. Pokoknya di depan itu nanti ketemu sama Jalan Pantura Cikarang gitu. Oh. Karena nama tahu daerahnya. Coba teman-teman yang merasa familiar dengan jalur ini ya, ceklah tolong komen di bawah, bantu komen di bawah. Ini daerah apa? Karena setelah Tambelang tuh kita udah yang ngeblank aja gitu. Ngeblank aja ini daerah mana gitu, karena memang untuk suami dan aku tuh ini pertama kali kita lewat jalur sini untuk ke arah Cikarang ya sayang ya. Ini di sini juga masih panas ya. Banget. Panas banget. Hawanya tuh benar-benar yang mungkin karena mau hujan terus nggak jadi kayak ngelekep ya, kalau kata bahasa rumah mengelekep gitu, panas. Kalau kata bahasa Sunda mah ngaheab. Ya, kan wae lah. Ini masih rame banget ya Bi ya. Itu rame. Oh iya, kita bahas slimmer ya.
apa shimmer ya. Shimmer, iya. Panjang perjalanan kan Panjang jalan gitu kan. pasukan shimmer. Shimmer, apa lagi tren Lagi innya tren. ya tahun ini pakai shimmer. Tahun kemarin apa ya trennya ya? Hijau sage. Hijau sage. Kalau tahun ini menurut berita viralnya di aplikasi sebelah itu lagi shimmer. Sampai cat hujan aja shimmer ya. Iya betul. Ini kita kena ini ya, kena jalur yang padat. Padat ya. Ini Padat banget sih enggak sih? kayak depan pertigaan sih kayaknya. Soalnya agak sendat gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak macet stuck, macet total gitu ya. Di sini kita ngelihat pengendara, baik pengendara motor, mobil, ini semua pada pakai baju baru semua ya, Bi ya. Kita juga loh pakai jaket baru. Iya. Kita pakai jaket baru, jadi masih lebaran kah? Ya, ngerasain lebaran juga lah, walaupun kita berangkat touring. Tapi lumayan jaketnya nggak angin itu nggak tembus gitu. Iya, jaganya enak banget. Air juga nggak tembus. Angin air itu emang nggak tembus dan enak banget, hangat. Pas kita di cuaca dingin pun dia hangat gitu. Ketika hujan juga air nggak nembus ke dalam. Harga juga bersahabat sih. Iya, harga bersahabat. Jadi kalau mau tahu nama jaketnya Ya, kita komen diskusi. aja lah. Komen, Kalau nanti kita cantumin di deskripsi aja Bi, Iya, linknya. nanti kita dikiranya di endorse enggak terus. Wah, kita belum ada endorsan ini. Semuanya namanya kita baru pertama kali semuanya, jadi kita menggunakan apa yang kita bisa dulu ya Bi ya, kita punya dulu ya Bi. Karena untuk memulai sesuatu yang baru itu ya kita mulai dulu aja yang kita punya. Iya, Karena kalau kita nggak mulai kapan lagi Bi? iya. Kalau kita nunggu lengkap ya nggak mulai-mulai. Ya benua. Nunggu yang bagus dulu, yang proper dulu, ya nggak mulai-mulai. Ya. Kita manfaatin yang ada Ada dulu, dulu. terus maksimalin. Hmm. Itu teman-teman jangan takut lah kalau Untuk memulai hal yang baru. Ya benar. Aku pun ini termasuk salah satu tim rebahan ya. Awalnya ragu ya. Awalnya ragu, tapi ternyata suami menceritakan bahwa keseruan touring itu seperti apa. Ya, aku pikir ya why not? Kenapa nggak kita mulai aja gitu kan? Daripada kita terus-terusan menjadi tim rebahan. Nah, sekarang kita menjadi tim touringan. Iya. Ya di sini terlihat ya macet. Ini macet pertigaan. Ini macet pertigaan. Jadi tiap pertigaan tuh selalu deh macet. Karena masih memang wajar sih Bi, karena semua keluar kan. Libur nasional, hari raya. Libur panjang. Ya, hari raya pula kan. Gitu. Saya kira udah pada mudik, ternyata enggak ya. Di sini masih banyak. Saya rasa sih ini warga asli Bekasi ya. Warga lokal, warga pribuminya seperti itu. Jadi mereka saling silaturahmi ke mana? Encang ya. Bener ya? Ndek ya kan? Coba ke apa pasti kumpul keluarga ya, bagi-bagi THR. Ini kita di pertigaan ya Bi ya. Ya yang bikin macet sih sebenarnya. Ya harus ganti-gantian sih emang gitu keadaannya mau gimana lagi. Iya. Di sini kecepatannya berapa Bi? Kamu? Di sini sekitar 60 aja sih, nggak cepet-cepet karena kan apa namanya daerah rame gitu ya. Kalau kosong mungkin kita gas tipis-tipis lah. Nah ini kita udah di mana nih? Ini daerah Cikarang, udah di Pantura ya teman-teman. Kita udah masuk Ya, area udah. Pantura. Yang tadi di Gabus masih ada jalan-jalan perkampungan. Sekarang kita udah di Cikarang, Jalan Pantura. Ini lumayan lancar sih. Lancar ya dan tidak terlihat arus balik atau arus mudik ya, normal dan lebih lancar dari hari biasanya sih. Kalau hari-hari biasa di sini tuh padat banget. Jadi
ini Di sepeda juga terlihat kan kita nggak ngebut tuh. iya. Masih 80-an atau 60 gitu. Jadi kenapa kita ambil seperti itu, karena malamnya kita juga kurang tidur ya. Jadi kalau kita terlalu cepat atau ngebut itu yang ada malah lebih capek karena konsentrasi terkuras. Karena Kita berangkat tuh nyantai, Bi. nyantai, ya benar-benar nyantai. Nyantai banget sih kita jalan. Ya untuk bahan bakar sendiri, pertama kita ngisi di daerah Jakarta ya, sebelumnya ke tempat orang tua. Jadi ngisi di daerah mana saya lupa kemarin tuh. Gunung Sahari atau Iya, Gunung Sahari. Ya, kita isi sel ya. Iya, isi sel, pakai sel. Kayak Itu lumayan awet ya, Bi ya? lumayan ya, kita nyoba pakai sel. Dari Jakarta terus baru ngisi lagi di daerah mana? Nggak ngisi gitu. Nggak ngisi? Nggak ngisi Ih, hebat. sampai Garut. Iya, sampai Garut. Dan itu masih sisa 3 bar. Hmm. Kemarin kita lihat tuh masih sisa 3 bar. Dan muter-muter, kemudian nanti ngisi lagi ketika perjalanan selanjutnya. Iya, baru ngisi lagi ketika kita jalan dari Garut ke arah Ke arah Purbalingga. Purbalingga. Nah, nanti di Purbalingga kayaknya seru deh videonya. Nanti kita uploadnya mungkin nggak barengan ya. Nanti kita jeda 3 hari. Karena kita juga butuh waktu juga untuk ngedit sama untuk istirahat biar fit. Karena kita rencanakan sampai ke timur ya. Nah, di sini udah mulai hujan nih teman-teman. Ya nih. Udah mulai malam dan mulai hujan. Ini sebenarnya belum malam-malam amat ya, masih sekitar jam 7-an sih. Nah, di sini kita baru ngerasain nih kok mic-nya kayaknya nggak nyala gitu. Ini setelah kita istirahat mari dulu. Ini setelah kita istirahat di Cikarang bukan sih? Iya, yang di minimarket. Iya, yang kita baru menyadari kalau ternyata mic-nya itu tidak masuk ke GoPro. Nggak masuk ke GoPro kita mic-nya. Jadi ya mau nggak mau kita full voice over nih untuk video pertama ini. Maaf ya teman-teman ya. Jadi nggak ada vibe berkendaranya ya, nggak ada suara Iya. angin, nggak ada suara motor gitu. Nah nanti karena mic-nya itu kita udah tahu nggak berfungsi, akhirnya kita lepas tuh ya mic-nya ya. Iya, Paling nanti ada suara ambience motor atau angin tuh dari mic internalnya dari GoPro sih yang terdengar. Tapi suara kita ya tetap nggak masuk karena mic nggak masuk ke helm. Ya, ada sorenya juga ya, hujan, macet. Iya, ini pertama kali nih aku touring terus hujan. Lumayan agak deg-degan sih. Cuman seru, seneng. Yang paling senang tuh kalau ketika berkendara terus hujan-hujanan tuh udah paling menyenangkan banget deh. Iya, kayak anak bocah. Iya. Karena kan jadi adem kan. Nggak kepanasan. Itulah enaknya naik motor. Iya. Hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan. Iya, betul. Ini kita di daerah Karawang. Kita tuh dilewatin jalur perumahan dan itu gelap banget ya. Iya, benar. Gelap banget, nggak ada lampu penerangan jalan. Terus yang boncengan itu jadi sepi gitu. Iya. Nggak tahu takut atau doa, aku nggak tahu. Iya, biasalah namanya baru keluar kandang melihat situasi malam berkendara itu buat aku tuh pertama kali banget, jadinya memang rada-rada khawatir sih. Jadi sambil komat kamit sih sebenarnya, ini cuma nggak kedengeran aja. Untungnya nggak kedengeran. Ya, untung mic-nya mati ya. Iya. Jadi komat kamitnya nggak kedengeran gitu. Masih ada rada khawatir sih, bukan khawatir karena mistisnya, cuman karena rawannya, aku ngeri gitu. Ya. Tapi gue bilang sama aja sih, gue yakinin bahwa kalau selama selama di Jawa sini Jawa aman lah, karena masih banyak yang lalu lalang gitu.
dilihat dari kamera juga kan rame banget kan. Hmm. Gitu. Oh ya, kita sempat nyasar juga ya. Ya, sempat nyasar. Sebenarnya bukan nyasar sih, kita itu sebenarnya mau putar balik Tapi tapi kelewat kebablasan. Selalu kebablasan kalau mau putar balik, Nah. selalu kebablasan. Waktu dari Karawang ke arah Purwakarta, karena apa? Karena kan ada kalau dari Jakarta kan harus ada belok kanan dan itu belok kanan kan ditutup Iya. karena harus mudik. Hmm. Akhirnya suruh putar balik. Nah, Hmm. kebablasan putar balik di depannya itu tuh ditutup juga Iya. untuk mengurai kemacetan kali ya. Iya, jadi Terus lebih jauh. lebih jauh lagi, kita Lebih hampir 1-2 kilo lah kita putar balik dari yang seharusnya kita putar balik. Iya, serunya sih di situ ya. Yang di intro depan ada kali ya kelihatan pas kita nyasarnya itu ada di relief. Oh iya, kita pakai aplikasi Relief ya, Bu? Ya, relief itu untuk nge-tracking kita Nge-tracking, di situ. jalur-jalurnya. Kalau untuk petanya kita menggunakan Google Map, dan yang seperti saya bilang tadi, Google Map itu benar-benar kita ngikutin dia lah. Benar. Karena kita buta jalan dan nggak tahu jalan, dan ini baru pertama juga saya pakai motor ke Garut, ya kan. Biasanya kan nggak pernah. Iya. Dan apalagi istri pertama ke Garut naik motor dan pertama kali touring. Kita mau mudik naik motor, biasanya kan kita pakai bis atau habis mobil kayak gitu. Cuman ya ini pengalaman pertama yang amazing banget buat saya pribadi ya. Cuman banyak pengalaman yang baru, terus rasa yang baru gitu kan. Pegelnya duduk di jok motor, tapi sejauh ini sih selama dari Dharma Wangsa ke Garut itu alhamdulillah sih boncengan aman ya. Jadi nggak cepet capek gitu, nggak cepet pegel kakinya. Walaupun memang kita tuh istirahat per berapa jam sih, Bi? 2 jam atau kan 3 jam ya? 3 jam. Nah, per 3 jam lah gitu. Untuk ngelurus-lurusin kaki lah Ya, ya. kecuali kalau kebelet kencing. Nah, ya. Kalau kebelet ya mau nggak mau kita minum. Mau berhenti. Cuman kita kebanyakan berhentinya sih di Indomaret karena ya lebih aman aja. Minimarket lah, Maret, Alfamart. Alfamart yang mereka juga menyediakan banyak fasilitas toilet kayak gitu. Sini udah banyak ya, di setiap kota yang kita lalui itu pasti ada Pasti aja. Minimarket Kayak itu gitu. pasti ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ini dari mana ya, Bi ya? Ini udah mau masuk ini udah mau masuk Purwakarta. Purwakarta ya, Bi. Oh iya. Nanti kita kalau udah di Purwakarta tuh nanti jalannya meliuk-liuk ya, Bi ya. Iya. Nah, dan itu kondisi masih hujan sih, memang udah gerimis sih, nggak sederas yang dari Cikarang ya, Bi. Cikarang deras banget. Sempat kita istirahat juga di Purwakarta ya. Udah mau mendekatin Bandung, jadi perbatasan. Jadi lumayan lama sih kita di situ ya. Nah, kita selama perjalanan juga ketemu sama pemudik-pemudik yang sengaja mengambil di hari H karena ada beberapa alasan ya. Ada yang bilang biar nggak kena macet, ada yang bilang karena pakai motor jadi lebih efisien, ada yang bilang apa namanya liburnya ya kan baru dapat di hari raya. Jadi banyak macam lah. Bukan berarti mereka itu mudik telat, tapi emang ada beberapa alasan yang mereka pertimbangkan. Iya, benar. Yang ya kita juga bilang ke mereka hati-hati juga karena kan bawa anak ya, kasihan ya. Ada yang bawa anak juga. Ada yang 2, jadi kan satu motor jadi 4 berempat gitu. Mau kita tawarin bingung ya, muatan kita udah banyak. Iya. Oh, satu lagi. Karena ini pengalaman touring saya yang pertama ya. Ternyata
saya terlalu membawa banyak muatan yang harusnya itu muat di satu mobil, jadi muat di satu motor. Ya. Amazing banget. Bawa barang pakai motor, tapi barangnya itu harusnya di mobil gitu. Harusnya di mobil ya, kapasitasnya ya. Tapi amazing banget sih, kita bisa nyusun dengan trik-trik and triknya, jadi kita bisa muatin deh tuh semua barang di motor sampai Garut dengan selamat. Cuman aku juga sampai bawa beberapa toples kue lebaran kan. Jadi memang ada beberapa yang hancur sih memang, cuman nggak separah hancur bubuk banget enggak. Cuman ya memang amazing sih, satu motor bisa bawa segala macam barang. Sampai sebenarnya kalau ditata tuh baju 2 tas. Ya, kurang lebih 2 tas. Kurang lebih 2 tas yang kayak model kain ya, bukan. Tapi kalau misalnya model koper itu mungkin satu koper besar. Iya, satu koper besar. Dan box itu jadi koper sampai ditutupnya tuh susah. Box di belakang kita juga motor itu juga full, padat, nggak ada celah sedikit. Di situ bawa sepatu 2. ya mungkin karena ketidaktahuan aku ya. Jangan contoh teman-teman, kalau misalnya touring ternyata memang hanya butuh beberapa baju aja untuk tidur dan untuk perginya, seperti itu, hanya sebutuhnya aja. Cuman memang perbanyak aja katanya daleman. Tuh, tips dari suhu senior. Ya soalnya kalau baju kadang kan masih ini ya, masih oke lah, karena kita kan pakai jaket. Iya. Jadi kan baju nggak kotor. Cuma kalau untuk dalaman tuh wajib, karena kan takutnya gatel ya kalau kita kelamaan nggak kan. Terus kalau bisa setelah sampai di tujuan, kalau emang tujuannya itu bukan di tempat saudara atau bukan di rumah yang kita tuju, bukan di tempat orang lain atau apa, kita usahakan cari laundry yang cepat ya. Iya. Yang 1 jam. Untuk laundry coin kan sini banyak ya sekarang. Udah banyak yang di kota-kota. Di kota-kota iya sih. Tapi kalau misalnya memang nggak ada laundry coin gitu, ya kita bisa nyari laundry express juga banyak seperti itu. Kalau nggak kita cuci sendiri, tapi memang harus paling jadinya kita nginep mungkin 2 malam 3 hari gitu, atau nggak 3 malam seperti itu. Ya ini kita nginep di Garut itu lumayan lama ya? Lumayan lama, 2 malam ya. 2 malam sih, 2 malam. Tadinya kita kan mau 1 minggu, cuman ternyata kita mau mengunjungi kampung halamannya tetangga di Purbalingga. Jadi di Garut itu jadi hanya 2 malam 3 hari. Kita tuh hari apa kita ke Purbalingga tuh? Tanggal hari Sabtu itu pokoknya bentar ya. Iya. Tanggal 13 ya. Tanggal 13 kita cabut dari Garut. Di Garut juga tuh kan lagi ini ya, hujan terus. Tiap sore tapi ya. Ini di mana nih kita nih, Han? Ini kalau nggak salah udah masuk daerah Cimahi nih. Cimahi ya. Di daerah Cimahi ya. Kalau dilihat dari jalannya sih Cimahi. Oh, ini lagi kita udah ganti ini ya, ganti jas hujan ya? Ya, jas hujan kita lepas karena udah nggak hujan. Di sini mana kita ke Bandung. Nah, sempat kita mampir juga di Cileunyi juga ya, mampir beli tahu Sumedang. Ada yang nitip soalnya. Iya. Tapi selama perjalanan gimana? Selama perjalanan aman, nyaman, menyenangkan. Teriak-teriak? Teriak-teriak juga. Belum. Kalau di sini belum kan? Belum ya.
belum misteris. Cuma menyenangkan aja. Nah, Ini mic mulai kita lepas ya, jadi dengan ambience di apa namanya di Jalanan. jalanan. oh ini udah mulai lepas ya. Iya. di sini. Ini udah kita mulai lepas, casing juga kita pakai casing karet ya, Di sini udah nggak hujan ya. nggak hujan. Udah nggak hujan. Ini mulai memasuki Bandung. Tapi enak sih, maksudnya juga nggak licin ya. Iya, nggak licin ya. Pak. Di sini udah, ini di mana ya, di mana ya. Pokoknya sepanjang perjalanan kita nanya, ini daerah mana ya, daerah mana ya. Soalnya ya teman-teman, saya mau ngeliat di Google Map itu susah karena kehalang sama kamera kan. Karena perjalanan kita tuh outpace ya dia. Ya udah, jadi kita nggak bisa ngeliat ke bawah. Sedangkan map itu ada di stang bawah kan. Kita lagi mau ngakalin ini, gimana caranya map itu bisa ada di paling nggak setara dengan dashboard lah. Iya. Jadi pilihannya itu lebih enak. Ya, mungkin nanti next kita pakai apa sih? Handphone holder. Ya holder mungkin ya. Jadi motor, cuma kita lagi bingung mau nyarinya holder tuh di mana karena kan di kota selanjutnya mungkin kita nggak tahu ya tempat-tempat motor. Kalau mungkin di Bekasi kan kita tahu, kita bisa Aksesoris Corsa sendiri ya. Tapi kalau di kota-kota yang belum kita kunjungi kan kita agak bingung juga nyarinya di mana. Di sini suamiku juga belum hafal Medan banget ya. Mungkin kali nggak hafal sih. Iya, karena memang pertama kali juga dia lewat dari Bekasi Cikarang ini. Ini untuk Medan dia masih belum bisa menguasai. Biasanya kan dia lewat puncak ya Bia, Iya. ke arah Bandung. Terus sekarang ini kita mencoba untuk ke arah Bandung ke lewat Ya, Purwakarta. ini udah masuk Purwakarta yang di stasiun kereta cepat ya. Iya. Bus. Bus. Bus bukan sih? Iya, benar. Dan ini sebelah kiri itu stasiunnya. Iya. Iya. Ini stasiun feeder juga ya dari US, nanti ada feedernya nyambung ke kota Bandung. Udah nyampe Padalarang nih. Aku lihat tadi stasiun Padalarang. Iya, stasiun Padalarang ini stasiun kereta cepat Padalarang. Kan terakhir, bukan terakhir ya. Kalau ke Bandung sebaiknya turnya di sini kalau naik kereta cepat. Nanti dari sini itu kita ada bus feeder namanya. Feeder yang nyambung ke stasiun Bandung. Yang pakai kayak kereta listrik gitu. Nah, diralat ya, bukan Purwakarta. Ya, Purwakarta Padalarang. Tapi Padalarang. Dan emang kita benar-benar sama sekali untuk menguasain Medan tuh kita nggak tahu sama sekali. Kita benar-benar mengandalkan Google Map ya, sama kita baca-baca pelang aja. Kita udah dari mana nih? Gitu kan, cari-cari contekan lah lewat pelang, lewat pelang toko atau mungkin instansi pemerintah gitu kan, nama jalan-jalan atau nama daerahnya tuh memang kita hanya mengandalkan itu gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya hafal dengan daerah-daerah yang kita lalui ya komen-komen lah. Oh ini daerah ini gitu. Oh ini daerah ini. Itu kan bisa jadi pengetahuan mereka juga gitu. Iya. Ini suara dari GoPro-nya ya, Bi ya? Ya, suara GoPro. Tapi nggak masuk ke kita ya, Bi? Nggak masuk. Jadi kita, kalau misalnya kalian mendengar suara suamiku lagi ngomong-ngomong, itu kita lagi ngomong di antara intercom. Intercom dan ngomongnya ini di mana ya? Iya, kayak gitu. Ini udah nyampe mana ya? Gitu. Ini udah di mana ya? Kita sama nggak tahu daerah mana ini ya gitu.
seru sih dengan ketidaktahuan kita, seru banget gitu gimana caranya nyari gitu kan. Jadi karena kita mencari jalan, jadi ketika udah dapet, ini ternyata dari sini, ternyata lewat sini gitu. Itu sih serunya, ada serunya, ada deg-degannya. Pokoknya semua feel perjalanan untuk pertama kali buat kita berdua ini dapet banget sih menurut aku. Oh ya, ini ada 2 video lagi ya yang belum kita edit ya, antara perjalanan dari Garut ke Purbalingga, Ya. terus dari Purbalingga ke Jogja. Ditunggu ya teman-teman, sabar, soalnya kita juga butuh istirahat juga. Dan Ya, suara kayaknya udah mulai agak seksi gimana gitu. ya ini agak sedikit jadi 2 kali kerja ya karena VO ya. Iya. Karena kita pakai enggak gitu real gitu, vape-nya itu enggak gitu real. Sebenarnya sih kurang sak aja gitu, karena apa sih, memang vibe-nya memang jadi nggak dapet banget. Emang bener sih di feel-nya nggak dapet, karena memang kita tuh seru banget, kita ngomong sepanjang perjalanan gitu dengan bunyi lalu lalang jalan, itu tuh udah menyenangkan banget gitu. Terus dia enggak terduga-duga. Iya benar. Teriakan atau teriak. Kalau di sini kan masih bisa jaim-jaim lah ya teman-teman Istriku ya. tuh paling heboh kalau ada turunan dia pasti teriak. Terasa naik wahana kali ya. Iya, seru. Apalagi naik motor kan. Kayak gitu. Oh ya, kata istri juga kalau naik mobil kenapa mual ya kalau belok-belok, tapi naik motor kok enggak gitu. Ya, senang banget. Justru malah belok kan udah kayak mirip pembalap Rossi aja udah. Kayak gitu. Padahal dulu lihat takut ya. Iya benar. Sekarang ngalamin sendiri enak. Enak, ternyata ngomongin lagi teman-teman. Foto ini kenapa nggak dari dulu gitu loh kita touring ya, Bi? Nah, memang benar sih, memang semua tuh ada waktunya. Tapi touring itu kalau emang bareng sama anak-anak motor itu kalau tidur ya sembarang aja, ngeplak aja gitu. Buat keluarga ya paling enggak ya cari-cari penginapan yang sesuai dengan inilah kantong kita. Nah kalau sama anak-anak motor mah bebas aja, kadang malah di pom bensin atau di mana main tidur aja. Kalau bawa keluarga pasti namanya lebih nyaman lah kalau buat keluarga, terutama buat anak. Iya. Kalau kita cuma berdua aja ya mungkin kalau di pom bensin tinggal di musola aja sih masih bisa lah. Ganti-gantian. Oh benar. Ntar tidur tahu-tahu motor kita nggak ada kan gitu. Heboh sih, soalnya si Bongsonnya ada cerewet kalau dipikir yang lain. Ya ini kita udah melewati Padalarang, terus Ini kita udah di Bandung. kita udah mulai masuk Bandung sih berarti. Udah arah Cileunyi sini di arah Cileunyi. Hijrahnya juga kita nyasar lagi. Ini jalur kuning kamu kan waktu dulu kan? Iya, cuma nyasar kan. Harusnya aku ke kanan, malah ini ke kiri. Iya benar. Akhirnya putar Nyasar. balik. Bukan kita namanya kalau nggak nyasar. Karena ini tenaga juga udah tenaga sisa-sisa ini. Ya benar. Tapi alhamdulillah nggak ada, istilahnya nggak ada halangan. Alhamdulillah. Selain hujan, selain cuaca. Selain cuaca. Alhamdulillah semua kita lancar. Si Bongso belum ada. Si Bongsor juga nggak rewel ya Bongsor ya. Ya, biar kita bisa nemenin sampai cita-cita kita sampai ke timur ya. Amin. Oh ya, rencana kita untuk touring ini dari sini, dari Garut ya, sampai di Garut itu kita lanjut Purbalingga nanti kita nginep, kemudian kita lanjut lagi ke arah Jogja kita nginep, terus sembari ketemu sama teman-teman lama. Nah kalau kenapa kita ngambil selatan, karena kita awalnya dari Garut. Iya benar. Start awal dari Garut. Mungkin nanti kita pulangnya lewat Pantura, jadi bisa mampir ke tempat lahirku di daerah Banten.
Kemudian kita dari Jogja lanjut ke Malang ya. Ya benar. Trip kita ke Malang. Terus Banyuwangi kita ngeliat dulu kalau ada penyeberangan yang 24 jam ya kita langsung nyebrang. Ya. Karena lumayan lama kan, ternyata 13 jam. Wow. Dari mana? Banyuwangi ke Mataram. Wow. Mantap. Tapi lumayan sih beristirahat. Ya. Pokoknya semua touring ini benar-benar the first time untuk kita semua. Kita berdua. Ini di Ranca itu udah di atas jam 11 ya. Iya. Itu macet parah. Macet parah. Macet sampai setak. Ini belum di Rancaikek deh, Han. Ini Iya. masih di Bandung, daerah wilayah Bandung. Enggak ini kan. Oh, udah masuk ke Iya. Rancaikek. Ini Oh iya. jadi di sini tuh ya banyak juga sih yang mudik motor, mobil dan masih mudik tuh nggak tahu ya apakah mereka mudik apa habis pelesiran ke Bandung kita juga nggak tahu Iya, ya. bisa jadi sih. Bisa jadi. Ke arah sini. Dan ketika kita ngeliat ke arah ke Garutnya malah sedikit, mungkin dia orang-orang daerah sana ya, daerah Ciamis atau daerah Tasikmalaya. Tasik atau Leles enggak ya, nggak macet ketika di persimpangan Tasik dan Garutnya ya, di Nagrek ya. Itu malah sepi gitu. Tapi malah macet malah di dalam kota Garut. Benar. Nah, di sini juga full itu kanan kiri mobil ya, mobil, motor. Dan motor juga masih banyak banget yang bawa tas. Kemudian juga mereka kebetulan mudik di hari itu ya, hari raya. Nah ini udah mulai macet nih Bu ya, di Rancaikek. Masa satu jam. Kita di Rancaikek itu sejam. 1 jam lebih. Iya, macetnya parah. Yang kita bawa tahu Sumedang yang nyampe Garut udah dingin ya. Di sini di Rancaikek kita macet sampai Nagrek ya, sampai di pertigaan tuh baru lancar. Mau masuk ke pertigaan arah Tasik dan arah Garut tuh baru lancar. Ya paling lancar-lancarnya kayak gini ya Bu Nah, ya. begini Langsung nanti di depan berhenti lagi, lama lagi. Dan itu kemacetan itu tuh nggak tahu itu kemacetan apa gitu. Coba nanti teman-teman perhatiin aja. Nggak ada insiden. Nggak ada insiden sama sekali. Kalaupun misalnya ada yang berhenti mobil di tengah-tengah, itu karena ya mau pakai biah karena nggak kuat panas, karena memang kondisi jalan juga rada-rada sedikit Dan menanjak. kemungkinan juga kendaraan itu kan jalan udah lama ya. Iya. Mereka juga maksain untuk jalan juga. Mau nggak mau kan mungkin pengen cepat ketemu sama keluarga kan. Sama kayak kita. Pengen cepet-cepet nyampe. Kalau kita cepet-cepet sampai karena ini aja udah pegel sebenarnya. Iya. Kita tuh dari ini pertigaan ya udah lancar. udah mulai lancar ini ya. Ini Kita- udah masuk pertigaan Garut nih, udah ke arah Garut. Oh iya, ini udah ke arah Garut nih teman-teman. Kita udah nanjak ke arah Garut. Dan lihat kan, beda banget tadi di Rancaikek tuh macet dan sekarang tuh plong. Oh ya, di selaranya kayak kita nggak bisa nggak bisa record karena baterai pas habis. Iya, Ini kita tadi berhenti sebentar, kita sebelum di Garut itu kita ganti. iya benar. Kita ganti baterai. Dan video juga kita nggak terlalu banyak shoot ya karena kan gelap. Gelap Kita juga. ngambil apa gitu. Iya, suami ini sempat ragu ya apakah record apa enggak nih, katanya Kelihatan apa enggak? Iya, kelihatan apa enggak karena kan dalam kondisi malam. Tapi Iya. alhamdulillah ternyata masih kelihatan di Iya, ini udah masuk Tarogong. Tarogongnya. Itu sempat macetan sih, cuman Macet karena lampu merah sih. karena lampu merah sama ya ini dia Pertigaan. pertigaan ini. Apa keluar bensin ya? Ini cuaca udah adem banget ya teman-teman, udah enak Jaket banget. udah full resetting ya. Iya betul. Yang tadinya dibuka resting sekarang Ya, udah. tadi udah tutup rapat itu, mulai dari mana, dari Kerawang, Purwakarta udah mulai tutup rapat, udah mulai anginnya udah mulai beda. Ngerasa banget anginnya udah mulai beda. Ya angin selatan sama angin utara udah dingin.
Vibe-nya juga udah berbeda. Ini udah nggak banyak. Mengenai mas lonjor. Tapi seru ya. Seru banget sih. Thank you so much. Udah nyediain petualangan yang seru banget. Iya. Ini sama-sama udah dengar suara aku karena Iya, kan ngobrolin masalah jalan, terus banyak lah perjalanan pertama, terus nextnya nanti kita strateginya seperti apa gitu. Iya. Gitu aja kali ya teman-teman Ya teman-teman, ini baru perjalanan pertama kita ya dari Dharma Wangsa ke Garut. video pertama masih banyak kekurangan Kurangannya biar dan kita berdua ngucapin minal aidin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. Kalau memang ada saran dan kritik juga pendapat komen aja di bawah. Tunggu lagi kelanjutan perjalanan kita ya Bi ya. Ya, lanjutan selanjutnya. Oke. Oke, jangan lupa subscribe dan like, share komennya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.